Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. Jumpa lagi dengan saya Jeffrey E. Chandra di dalam konten Indah Bersamamu di dalam YouTube channel saya. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, saat ini kita bisa terus menikmati keindahan bersama dengan Tuhan, melewati setiap langkah hidup kita, setiap detik dalam perjalanan hidup kita ini. Kenapa saya katakan selalu indah bersama dengan Tuhan? Tentunya iya, bersama dengan Tuhan apapun akan menjadi indah. Tapi kalau kita mengandalkan kekuatan kita sendiri, maka kita tidak akan pernah cukup mempunyai kekuatan untuk itu. Nah, itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, apapun keadaan kita, bagaimanapun situasi hidup kita saat ini, percayalah bahwa paling tidak untuk saat ini adalah keadaan yang terbaik bagi setiap kita. Apakah hari ini kita sedang menikmati berkat yang luar biasa, segala sesuatu berjalan seperti apa yang kita harapkan, atau mungkin justru sebaliknya, hari-hari ini kita sedang menghadapi masalah yang besar, tekanan yang berat, beban yang berat dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu Saudara, percayalah, segala sesuatu dalam hidup ini pasti ada reasonnya. Tidak mungkin ada terjadi sesuatu tanpa alasan. Jadi kalau ada sesuatu terjadi pasti ada alasannya Bapak Ibu Saudara. Sekalipun itu yang namanya beban. Nah, makanya di tema kali ini saya mau membahas mengenai hidup ini sebenarnya perlu beban. Ada banyak orang selalu tengking ya, jangan, gak mau saya hidup saya ada beban. Saya tidak mau punya beban dan sebagainya. Jangan itu jadi beban dan seterusnya. Tapi Bapak Ibu Saudara, sometimes kita perlu beban itu. Loh, bagaimana mungkin itu? Sebentar nanti kita akan sharing sedikit dalam waktu yang singkat. Sebelumnya mari kita bersatu hati, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, terima kasih karena Engkau telah berjanji kepada setiap kami bahwa tidak akan pernah boleh terjadi sesuatu pun dalam hidup kami tanpa seizin daripada-Mu. Itu sebabnya Bapa, sadarkan setiap kami kalau hari ini kami mengalami apa yang sedang kami hadapi, kami percaya semua itu terjadi atas seizin daripada-Mu. Dan kalau Engkau izinkan itu terjadi dalam hidup kami yakin pasti ada maksud-Mu Tuhan di balik semua kejadian yang terjadi dan kami alami. Dan kalau Engkau punya maksud atas hidup kami yakin Tuhan, ngerti gak ngerti, baik atau tidak baik kelihatannya, pasti maksud-Mu adalah demi kebaikan kami. Sekalipun mungkin saat ini kami belum bisa pahami, tapi izinkan suatu saat kami melihat kebesaran-Mu atas semua kejadian yang terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Sertai renungan singkat kami saat ini dalam nama Yesus. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, ada suatu insiden belasan tahun yang lalu di China. Terjadi ketika sebuah truk besar tergelincir saat melintasi jalan layang. Jadi ini benar-benar peristiwa terjadi, peristiwa nyata. Kepala truk itu menerobos pembatas jalan dan menyebabkan kendaraan berat itu siap untuk terjun bebas ke bawah jurang. Tetapi karena muatan yang dibawanya cukup berat, truk itu justru selamat. Beban berat yang dipikulnya ternyata menahan kepala truk itu sehingga tidak jatuh ke dalam jurang. Petugas keamanan pun datang melakukan operasi penyelamatan. Dan kemudian orang-orang ramai mengomentari insiden tersebut. Terkadang beban yang berat itu justru menyelamatkan hidup kita. Jadi truk ini tidak terjun oleh karena beratnya beban yang dia sedang angkut. Nah, ada sebuah kisah lain tentang
dua orang India yang mendaki gunung Himalaya. Ketika mereka berdua dalam perjalanan turun dari gunung dan berjuang melawan suhu dingin yang sangat ekstrim itu, tiba-tiba mereka bertemu dengan seorang pendaki lain yang kakinya terjepit di antara bebatuan, sehingga mengalami cedera yang sangat parah. Dan dia tidak bisa melangkah, tidak bisa berjalan tentunya. Salah seorang memutuskan untuk menolong orang asing tersebut. Sementara seorang yang lainnya justru memilih untuk terus berjalan menyelamatkan diri sendiri. Mungkin dalam hatinya berkata, untuk bisa survive sendiri aja udah perlu perjuangan, apalagi harus mengangkat atau menolong orang tersebut. Tubuh orang yang tidak berdaya itu dipikul di atas punggung sang pria yang menolong. Dan mereka berdua melanjutkan perjalanan dengan susah payah dan tertatih-tatih. Dan itu tidak mudah, Bapak Ibu Saudara. Sesekali sang pria merasa kelelahan. Ia istirahat sejenak sebelum melanjutkan lagi perjalanan. Karena dia harus memapah beban yang begitu berat. Meski penuh perjuangan, akhirnya mereka berdua berhasil tiba di kaki gunung dengan selamat. Anehnya, justru temannya yang sudah berjalan jauh di depannya ternyata belum sampai. Seharusnya ia sudah tiba duluan. Hingga beberapa jam kemudian, tim SAR menemukan temannya itu mati beku di tengah perjalanan. Tubuhnya tak sanggup melawan cuaca dingin yang menusuk tulang itu. Saat menerima kenyataan itu, maka pria penolong ini pun tersadar bahwa justru karena beban berat yang dia pikul, yaitu orang yang dia tolong, itulah yang menyebabkan tubuhnya tidak membeku. Ditambah lagi, punggungnya yang bersentuhan dengan tubuh orang yang dia papah itu justru menjaga panas tubuh mereka berdua. Sekali lagi, Bapak Ibu Saudara, terbukti sudah bahwa kadang beban yang berat itu justru menyelamatkan hidup kita. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara berhenti meminta Tuhan untuk memudahkan hidup kita. Mintalah kekuatan dari Tuhan untuk menjalaninya. Karena orang-orang yang dipakai Tuhan, tidak ada yang hidupnya mulus dan mudah. Semua penuh dengan lika-liku perjuangan. Dan sesuai dengan janji Tuhan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Biarlah sementara kita memikul beban hidup kita hari ini, datang kepada Tuhan. Dia akan memberikan kelegaan kepada setiap kita. Tiada beban yang berat di dalam Tuhan. Gunung yang sangat tinggi dihalaukannya, badai hidup
dapat melampaui kekuatan kita di dalam Tuhan. Sebab itu janji Tuhan, bahwa apapun yang terjadi dalam hidup kita, itu tidak akan pernah melampaui kekuatan kita untuk menanggungnya. Jadi tidak akan pernah ada beban yang berat dalam hidup ini. Itu sebabnya Tuhan minta kita hidup dengan iman. Iman yang sanggup untuk memindahkan gunung apapun dalam hidup kita. Gunung persoalan, gunung apapun itu, ketakutan, kekhawatiran dan sebagainya. Bahkan badai hidup yang begitu dahsyat, Dia sanggup untuk meredakannya. Bahkan Dia membalut setiap hati yang luka. Itu sebabnya percayakan hidup kita kepada pimpinan Tuhan. Sebab ketika Dia memimpin hidup kita, Dia akan mengatur setiap jalan hidup kita. Mari sama-sama kita mau angkat pujian ini. Tiada beban yang berat di dalam Tuhan. Gunung yang sangat tinggi dihalaukannya. Badai hidup yang besar diredakannya. Hati yang hancur luluh dihiburkannya. Jika Dia mengatur semua isi dunia, ku tahu Dia pun juga pimpin hidupku. Jika Dia mengatur
berat apapun beban yang tengah ada di pundak kita hari ini, datanglah kepadanya, serahkan semuanya kepadanya. Biarkan dia mengambil alih semuanya. Biarkan dia bekerja sesuai dengan cara dan waktunya. Biarkan dia menyelesaikan semuanya bagi setiap kita. Biarkan dia menjadikan segala sesuatu indah pada waktunya. Bagian kita hanya percaya sepenuhnya, berserah sepenuhnya, berharap sepenuhnya. Haleluya. Bapa, kami letakkan kepercayaan kami kepadamu. Kami letakkan Tuhan pengharapan kami hanya kepadamu. Kami letakkan semua ketakutan, kekhawatiran kami. Kami bawa semua beban kami. Kami serahkan hak atas masa depan kami. Karena kami percaya Engkau adalah penuntun hidup kami. Engkau yang akan selalu memimpin jalan hidup kami. Sebab kami sadar ya Tuhan, manusia yang berjalan dia tidak berkuasa untuk menetapkan satupun langkah dalam hidupnya. Sebab hanya Engkaulah yang tahu setiap jalan-jalannya. Dan jalan-jalanmu itu sempurna. Demikian sempurnanya. Sampai-sampai pikiran kami seringkali tidak mampu untuk menyelaminya. Namun di tengah-tengah ketidakmampuan kami untuk memahami setiap jalan-jalan-mu, ini tangan kami Bapa, pegang tangan kami, tuntun kami di jalan yang Kau tujukan kepada setiap kami. Sebab kami yakin Engkau tahu jauh lebih baik daripada setiap kami. Mari semua kita yang setuju sama-sama kita mau katakan,